Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok bahasan kita kali ini adalah mengelola nilai sebuah mata kuliah. Kali ini yang kita akan uraikan atau kita akan kelola itu adalah mata kuliah nilai komputer dasar pada semester ganjil 2023-2024. Berikut ini sudah ada ya komponen dari masing-masing nilai, yaitu kehadiran mahasiswa ada, jumlah kehadirannya, ini adalah total perkuliahan, kemudian ini masih sudah ada nilai tugas, sudah ada nilai proyek, kuisnya ada 3 kali, ada UTS, ada UAS. Nilai-nilai ini yang kita akan masukkan ke dalam tabel yang baru ini untuk memunculkan nilai akhir dalam bentuk angka atau nilai akhir dalam bentuk huruf. Jadi di sini ada huruf A, B, C, D, E, dan sampai K nanti. Kemudian ketentuannya adalah bahwa partisipasi itu adalah persentase kehadiran mahasiswa. Tugas adalah rata-rata dari keseluruhan tugas, kuis diambil nilai yang tertinggi, proyek adalah rata-rata dari keseluruhan proyek, kemudian ini adalah nilai UTS dan nilai UAS, karena masing-masing hanya satu, berarti nanti nilai ini sama dengan ini, UAS-nya kita langsung pindahkan ke sini. Baik, kita mulai mengisi satu persatu. Kita mulai dengan yang Oke, kita besarin saja. Mulai dari partisipasi. Tadi dikatakan bahwa partisipasi itu adalah persentase kehadiran mahasiswa. Sama dengan berarti 100 dikali total kehadiran mahasiswa yang bersangkutan, kita bagi dengan total pertemuan, baru kita enter. Ini kita seret ke bawah sampai bawah. Oke. Kemudian untuk tugas, seperti dengan kriteria tadi dikatakan bahwa rata-rata dari keseluruhan tugas. Ini karena ini perintah di depan di sini hanya satu, fungsi average saja, bagian belakang boleh tidak pakai tanda tutup kurung, bisa langsung enter. Kemudian karena di depan sini sudah ada angka, di kolom bagian sini sudah ada, maka ini cukup kita double klik bagian kanan bawah ini. Oke, jadi kalau kita lihat ini sudah terisi semua. Selanjutnya adalah kuis. Kuis diambil nilai maksimumnya atau nilai tertingginya. Oke, ini kita ambil, kita blok seluruh kuis, baru kita enter. Nih. Untuk kasus, ya, untuk kasus itu adalah rata-rata dari kesemuan kasus. Ingat, tadi saya menggunakan huruf kecil, tentu saja saya boleh menggunakan huruf besar, tidak ada pengaruh. Mau campur besar, campur kecil, kecil saja atau besar saja tidak ada masalah. Average dari keseluruhan project. Oke, kemudian enter. Kemudian UTS-nya itu langsung kita pindahkan dengan cara menulis sama dengan di sini, kita sorot di sini. Kemudian demikian pula UAS-nya sama dengan ini. Oke, baru ketiganya ini, keempatnya ini kita blok, kita double klik. Sudah terisi semua. Selanjutnya adalah nilai. Maksudnya di sini adalah nilai akhir. Ya, nilai akhir itu adalah merupakan nilai masing-masing komponen dikali dengan persentase komponennya itu. Jadi ini kita jumlahkan semua dari sini ke sini, tapi setelah kita kalikan dengan persentasenya atau bobotnya. Nah, 100 ini adalah kontrol untuk mengetahui jangan sampai kita kelebihan atau kekurangan memberikan bobot pada masing-masing komponen nilai. Misalnya, komponen UTS-nya saya kasih 25. Oh, ternyata kelebihan 10 poin. Atau misalnya saya berikan hanya 10, malah kurang. Jadi, ini adalah kontrol supaya memastikan jumlahnya adalah 100%. Nah, kemudian kita jumlahkan sekarang, karena ini adalah persentase, maka ini nanti setelah kita totalkan semua, nanti kita harus bagi dengan 100. Yang pertama yang ini, kita kalikan dengan yang ini. Yang ini, begitu kursor akan kita gerakkan ke bawah, nanti ini juga akan berpindah. Karena itu supaya ini jangan berpindah, maka kita harus kunci dengan tekan F4. Di beberapa keyboard, harus menekan F4 secara bersamaan dengan Fn dengan F4. Jadi saya ulangi, Fn ditekan, sambil ditekan, kemudian tekan lagi F4. Nah, untuk mengetahui fungsi mana yang berfungsi, fungsi mana yang bekerja, apakah F4 langsung, apa Fn, F4, lihat kalau muncul sudah tanda dolar, maka fungsi itulah yang berfungsi. Baik, selanjutnya kita tambah. Nah, ingat, yang
pertama, ini adalah di sel S7. S itu menyatakan kolomnya, 7 itu menyatakan barisnya. Sementara di sini, ini adalah S5. Jadi kita lihat di sini S5. Begitu saya akan pindahkan ke sini, yang berubah adalah T, jadi kolomnya, sementara barisnya nanti tidak akan berubah. Jadi barisnya 3 dan 5, jadi 5 dan 7 maksud saya, sementara kolomnya yang berubah jadi T, U, V, W, sampai X. Karena itu bagian ini saya copy. Nah, lagi berapa? P, U, V, W, X. Berarti masih ada 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada 5 komponen. Berarti saya pas 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Tentu saja bagian terakhir tambahnya kita hilangkan. Kemudian kita tutup kurung. Lalu kita bagi 100. Untuk mengembalikan tadi yang tanda persen tadi itu ya. Nah, sekarang kita perbaiki. Yang S ini adalah bagian partisipasi. Yang bagian setelah partisipasi adalah tugas, itu adalah T. Maka kita ganti yang ini menjadi T. Jadi semua yang ada S-nya kita ganti dengan T. Ini kita ganti T. Habis T menjadi U. Ya, jangan sampai salah. Ini U. Ini U. Ini V. Ini V. Kemudian ini W. Ini W. Kemudian ini X. Ini X. Oke, sudah benar. Baru kita double klik ke bawah. Ini sudah muncul semua. Kemudian untuk indeks. Pertama, bagian ini saja yang kita harus perhitungkan. Ya, jangan di belakang nanti nilai K-nya. Jadi apa? Yaitu apabila nilai di atas 85, maka kasih A. Kalau nilai antara 75 sampai di bawah 85, maka dia adalah nilai B. Dan seterusnya. Nah, caranya adalah sama dengan if. Pakai if. Nilai itu yang ini. Lebih besar atau sama dengan 85. 85 karena ditabelkan begini, berarti kita kunci. Ya, maka kasih dia A. A juga di sini kita kunci. Kemudian titik koma. Ingat, untuk kasus di sini, ya, untuk kasus di sini, AD itu kolomnya, 3 itu adalah barisnya. AB itu kolomnya, 3 itu barisnya. Nanti untuk nilai B, C, dan D, kolomnya AB dan AD itu tetap, yang berubah tinggal baris-barisnya. Maka mirip dengan yang sebelumnya, ini juga saya copy mulai dari sini, mulai dari if paling depan. Ya, if, koma, kemudian ini B, C, D. Lagi 3. 1, 2, 3. Ya. Nah, untuk selanjutnya, yang tadi 3, sekarang untuk 4. Jadi ini 3, ini menjadi 4. Jadi kita ganti semua yang 3 menjadi 4. Ini adalah 4. Ya. Ini adalah 4. Kemudian ini adalah 5. Kemudian ini 5. Perhatikan yang di bawah sini. Begitu kita beri tanda di sana, maka ini sudah tertandai. Berarti itu sudah didefinisikan. Kemudian ini 6. Berarti D sudah terdefinisi. 6. Selain D, maka nilainya adalah E. Sayangnya E di sini terhalang sama tulisan ini, maka boleh kita taruh di sini dulu, baru kita gerakkan sekali ke bawah. Oke, AB7 jangan lupa itu kita kunci. Udah, baru kita tutup kurung. Tapi jumlah kurungnya itu harus sebanyak dengan if-nya. Dan untuk menghindari salah menghitung, maka biarin cukup satu saja dulu, baru tekan kontrol, kemudian kontrol tekan shift, kemudian enter. Jadi secara bersamaan ketiga-tiganya. Enter. Nah, kalau muncul ini, lepas keyboard, lalu tekan lagi enter. Atau boleh pakai kursor, klik yes. Nah, hasilnya sudah muncul, baru kita double klik. Ini dah nilai dalam bentuk huruf. Tetapi ini nilai K belum masuk. Nilai K dikatakan jika ya partisipasinya kurang dari 75% atau UTS tidak hadir itu artinya ditandai dengan 0, atau UAS tidak hadir yang ditandai dengan 0, maka dia harus K. Kalau bukan K, maka kita menggunakan rumus yang ada di sini tadi, yaitu rumus yang ini. Nah, berarti di depannya ini kita tambah lagi syarat, yaitu jika ya
jika ya pertama, karena ada 3, salah satunya terpenuhi itu memenuhi sudah oke, berarti kita pakai or ya, or jika ini kehadirannya kurang dari 75 atau UTS-nya sama dengan 0, titik koma lagi. Ini perhatikan, ini titik koma atau koma tergantung apa yang ada di layar. Kalau di sini pakai titik koma, kita pakai titik koma. Kalau dia hanya pakai koma, kita pakai koma. Kebetulan punya saya menggunakan titik koma. Oke. Jadi S7, W7 sama dengan 0. Kemudian kita koma lagi. UTS, sekarang UAS sama dengan 0. Nah, ini baru untuk yang pilihan OR tadi itu. Baru kita tutup. Nah, kemudian pakai titik koma lagi. Apa yang terjadi jika ini benar? Oh, kita kasih nilai K. K-nya di sini. Jangan lupa kita blok. Oke. Selain nilai K, barulah kita menggunakan yang tadi, sisanya tadi itu. Jangan lupa, karena kita tambahkan if 1 di depan, kita tutup dengan kurung 1 di belakang, baru enter. Nah, kita lihat, mana kira-kira yang akan muncul nilai K? Oh, ini nanti pasti nilai K, karena di sini kurang dari 75. Di sini juga ada 0. Mana lagi? Ini juga pasti nilai K. Nah, kita lihat aja. Oke, sudah selesai. Kalau K ini apa penyebabnya? Misalnya nilai K ini. Ini 81. Oh, ternyata penyebabnya yang satu adalah K yang ini. Ya, ini apa ini? Oh, UAS-nya tidak ikut ya. Jadi dia tidak ikut UAS, makanya dia nilai K. Nah, sekarang kita masukkan di rekapan nilainya. Maksudnya rekapan nilai di sini berapa sih nilai A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, supaya kita tidak salah, ini tadi yang kita kopikan ke rumus ini juga kita kopikan untuk membuat rekapitulasinya. Kita masukkan ke sini supaya tidak ada kekeliruan ya. Baik. Ini kita oke. Nah, caranya adalah pakai sama dengan count if ya, count if. Count if apa? Nih, pertama minta range. Range-nya adalah yang ini. Ini supaya jangan kita geser-geser kursor ke bawah, habis di kolom ini atau di sel ini, di keyboard tekan Ctrl, kemudian Shift, kemudian panah ke bawah. Jadi semua secara bersamaan. Oke, lalu kita kunci F4. Oke, lalu kriterianya apa? Kriterianya tadi A. A cuma sayangnya tersembunyi, boleh ditaruh di sini dulu di bawah, baru kita panah ke atas. Oke, kemudian, aduh, ini terhapus, maaf ya. Sorry, saya ulangi. Count if. Ini range-nya adalah ini. Oke, kemudian kita kunci. Kemudian koma. Kriterianya adalah kita dari sini dulu, baru kita geser ke kanan aja. Oke, baru enter. Berarti A-nya ada 6. Ya, kemudian kita double klik ke bawah. Kemudian kita hitung berapa jumlah total dari atas ini dengan mengetik AutoSum ini. Nah, 41. Apakah benar sudah 41 mahasiswa? Kita lihat di nomor urut di sini. Benar sampai 41 mahasiswa. Kemudian kita hitung sekarang persentasenya. Oke, persentase dari masing-masing komponen nilai ini, dari nilai ini. Jadi nilai A tentu saja sama dengan 100 kali banyaknya mahasiswa mengambil nilai A dibagi dengan total mahasiswa. Total mahasiswa ini kita fikskan ke bawah. Ini sama dengan, baru kita jumlahkan dari atas. Oke, coba kita lihat autosum-nya. Apakah itu 100%? Benar, 100%. Berarti pengolahan nilai kita sudah selesai. Berarti nilai ini sudah bisa kita umumkan ke mahasiswa, sehingga mahasiswa yang bersangkutan bisa melihat berapa nilai atau hasil ujian mereka. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.